Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Ini adalah sangat spesial teman-teman, dan saya begitu bersemangat untuk membawakan partai ini. Tentunya dari Rashid Gabianovic Netsbeninov menghadapi magician dari Riga, Mikhail Tal. Dan ini berlangsung pada turnamen yang tidak kalah spesial dan juga cukup elit, yaitu USSR Championship pada tahun 1961 teman-teman. Dan ini juga merupakan salah satu requestan dari sahabat pecinta catur. Dan bagaimana permainan ini berlangsung, saksikan selengkapnya di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Netsbeninov memulangkah dengan pion ke-4, dibalas Mikhail Tal pion ke C5, dipilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6 dan D4. Pertukaran pion terjadi, kuda memukul kembali, kuda ke F6 mengancam pion pusat, kuda ke C3 mensupport pion pusat, dan E6 saat ini, di mana Mikhail Tal memilih Scheveningen variation. Gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade ke depan, dan pion ke A6 tentunya mengontrol petak penting B5 sehingga kuda tidak bisa advance ke depan. Dilakukan rokade dan menteri ke C7 saat ini. Dan di posisi ini, Netsbeninov mengambil inisiatif teman-teman dengan berani F4 saat ini. Kuda B ke D7 dimainkan. Lagi-lagi mungkin Anda tidak akan percaya dengan langkah ini, tetapi inilah sejatinya terjadi dengan pion ke G4. Kita melihat bagaimana Netsbeninov begitu agresif memainkan perlawanan terhadap juga Mikhail Tal yang tidak kalah dalam metode permainan agresif. Dibalas B5 saat ini, kita lihat Mikhail Tal juga mulai mengetek juga dengan mempersiapkan fianchetto gajah ke depan. Pion ke A3 mencegah pion advance ke depan sesuai rencana gajah ke B7 saat ini. 2 kali mengancam pion sehingga gajah ke F3 2 kali melindungi pion. Kuda ke C5 menambah tekanan 3 kali mengancam pion sehingga menteri juga menambah support sehingga 3 kali mendukung pion. Pion ke E5 saat ini mulai mengambil inisiatif juga mengancam atau juga menawarkan pion, tetapi langkah ini mempunyai kelemahan membuat petak pusat ini menjadi lemah sehingga kuda menempati salah satu petak itu, yaitu kuda ke F5. Dan Mikhail Tal merasa risih dengan adanya kuda ini. Dengan G6 mencoba mengusir kuda, tetapi lagi-lagi Netsbeninov tidak memundurkan kuda, tetapi terlebih dahulu pion memukul pion kembali menantang kuda hitam. Pion memukul kembali, maka di sini membuka kesempatan kuda ke H6 teman-teman. Lihat langkah ini cukup menarik karena apa? Di dalam posisi ini langkah ini selain untuk menghentikan pion juga membuat benteng ini menjadi pasif teman-teman. Karena apa? Peta ini juga dikontrol, juga tentunya mencegah rokade ke depan. Dan kuda ke E6 saat ini dipilih di mana mereposisi diri. Karena apa? Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada Anda apabila gajah mencoba memukul kuda, maka ini keunggulan bagi putih ke depan dengan gajah memukul gajah, di mana kita lihat mencegah juga rokade, juga teman-teman kita lihat bahwa dapat bermanuver ke depan, mengancam benteng juga mengancam kuda. Untuk itulah Mikhail Tal memilih kuda ke E6, maka dilanjutkan gajah ke G2 saat ini, di mana juga membuka akses benteng melindungi kuda. Dan cukup normal tentunya respon dari Mikhail Tal, yaitu gajah ke G7 mensupport kuda, akan tetapi inilah yang dipancing oleh Rashid Netsbeninov teman-teman. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa kuda ke F4 salah satu opsi yang bisa dilakukan, di mana selain menutup akses gajah melindungi kuda, di sini juga dengan tempo mengancam menteri. Gajah tentunya memukul kuda, pion menerima. Dan E5 saat ini tentunya direkomendasikan juga mengancam kuda. Di sini kuda ke D5, maka kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, gajah memukul gajah. Di sini ada menteri melakukan skak waktu yang sama mengancam gajah. Menteri menutup, menteri memukul gajah. Benteng ke D1, di mana juga mengancam menteri sehingga menteri ke C5 juga tentunya menawarkan menteri sehingga terjadi pertukaran. Di sini raja ke G2. Gajah ke F8 kembali mengancam kuda dan ada G5 dan ini pun masih cukup sebanding. Namun kita akan melihat bedanya secara signifikan. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam pos ini Mikhail Tal memainkan gajah ke G7. Maka coba teman-teman Anda pause video ini. Apa opsi dari Netsbeninov di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman?
Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul kuda. Percaya atau tidak, ini yang terjadi teman-teman. Dimana setelah gajah menerima, tentunya sebelumnya pengorbanan membuat peta ini menjadi bisa dikuasai oleh putih dan kuda ke D5 saat ini. Kita lihat mengancam menteri, juga mengancam gajah. Dan kuda ini juga dengan adanya gajah ini cukup baik ke depan. Sehingga di dalam posisi ini, menteri ke-8 juga mundur menyelamatkan diri, sekaligus juga melindungi gajah. Karena sebelumnya lagi-lagi apabila gajah memukul kuda, maka pion memukul kembali. Di sini cukup berbahaya. Kuda ke-5 menyelamatkan diri, maka ada D6 di mana mengancam menteri, membuka gajah, mengancam benteng. Di sini jelas putih sangat unggul. Luar biasa teman-teman. Dan kita kembali di dalam posisi ini, dicoba tentunya dari Mikhail Tal yaitu dengan menteri ke-8, maka dilanjutkan dengan menteri ke F2 saat ini. Dimana juga menambah tekanan terhadap gajah, dan tidak sembarang teman-teman apabila gajah semisal menyelamatkan diri ke G5, maka jelas membuka menteri memukul pion F7 skakmat. Tentu tidak hal ini terjadi, tetapi dimainkan kuda ke F4 baru saat ini. Tentunya selain mencegah juga mengancam gajah, juga di sini juga menghalangi untuk juga mengancam kuda. Di sini juga kuda menawarkan kuda. Rashid Nespedidov membalas merespon dengan gajah memukul kuda. Maka pion memukul kembali. Di sini sebenarnya bahwa memukul pion salah satu opsi untuk juga tetap mempertahankan tekanan. Akan tetapi pancingan Nespedidov berhasil dengan E5 dimainkan teman-teman. Dan apa yang dilakukan Mikhail Tal? Mikhail Tal menerima pengorbanan ini. Dan inilah yang dipancing. Walaupun sebelumnya kita lihat dengan majunya pion ini mengurangi defender terhadap kuda, bukan? Di dalam posisi ini bahwa gajah ke-4 mengancam menteri, salah satu hal yang bisa dilakukan. Di mana satu-satunya menteri harus ke D4 juga menambah support terhadap kuda. Di sini dapat benteng aktif ke F8 dan ini pun masih cukup sebanding ke depan. Benteng juga dapat aktif. Di sini counter attack cukup baik dari hitam. Akan tetapi di dalam posisi ini kita akan melihat di mana gajah menerima pengorbanan ini, maka mengaktifkan benteng ke I1, memanfaatkan pinan. Dan cukup logis teman-teman, dimainkan F6 mensupport gajah, maka lagi-lagi langkah spektakuler yang cukup mematikan yang dilakukan oleh Nespedidov, yaitu dengan kuda memukul pion skak teman-teman. Menteri menerima, sejatinya bahwa gajah memukul gajah juga sudah cukup unggul karena gratis. Lagi-lagi ini tidak dipilih oleh Nespedidov, yaitu dengan menteri ke D4 langsung juga 2 kali mengancam gajah. Raja ke F8 tentunya cukup logis menghindari ancaman ke depan. Ada open skak tentunya dari benteng ini. Maka lagi-lagi teman-teman, benteng memukul gajah di posisi ini. Tentu ada discover ke depan juga membuka menteri mengancam menteri, sehingga menteri ke-8 dimainkan menawarkan menteri. Lagi-lagi apa opsi dari putih? Bagaimana teman-teman? Selamat yaitu dengan benteng ke F5 skak juga mengorbankan benteng, lagi pula membuka menteri mengancam benteng. Dan diterima pengorbanan ini sehingga menteri memukul benteng skak. Raja ke E7, menteri ke G7 skak. Kemana raja melangkah? Apabila raja kembali mundur, tentu akan skakmat ke F7. Apabila juga raja berpindah langsung ke D6, maka ada kuda memforking sehingga menteri akan hilang. Dan di dalam posisi ini teman-teman dipilih raja ke E6, maka setelah pion memukul pion skak, di sini juga Mikhail Tal menyerah. Luar biasa permainan ini. Kita melihat teman-teman. Karena apa menyerah? Jelas satu-satunya ke D6 sehingga kuda ke F7 skak. Di sini juga menteri akan hilang dan tentunya sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan ke depan. Bagaimana teman-teman permainan ini? Kita dapat melihat bagaimana Nespedidov mengalahkan Mikhail Tal, dan ini juga requestan dari sobat pecinta catur yang merequest kekalahan atau langkah blunder dari magician Riga Mikhail Tal. Lagi-lagi, coba teman-teman bagaimana pendapat Anda tentang partai ini. Dan jika suka, dukung kami dengan cara like, dan juga apabila ada request lagi ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Pastikan subscribe, tekan notifikasinya karena ke depan kita akan selalu mengupdate permainan yang cukup menarik. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.